Ini mungkin jadi episode dimana hari ini aku merekam, hari ini aku nguploadnya juga. Apakah ini seperti deadline? Aduh, jadi kreator gitu banget ya. Sebenarnya udah dari 4 hari yang lalu aku mau cari topik pembahasan yang pas, tapi nggak pernah ada yang pas ya, karena aku kadang mikirin yang ini, tiba-tiba mikirin yang itu lagi. Jadi kayak mau bahas apa ya. Jadi sekitar 5 menit yang lalu aku memutuskan untuk membahas QLC, Quarter Life Crisis. Udah bener nggak ya pronunciation-nya? Yap, intinya adalah sebuah krisis yang menurut yang aku baca ya, yang dihadapi seseorang ketika dia berumur 20 hingga menjelang akhir 30. Di umur-umur tersebut biasanya seseorang akan dihadapi dengan berbagai macam tantangan, kemudian kehidupan sosial terutama, terus juga ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya krisis di seperempat hidup seseorang tersebut. Ya makanya dibilangin quarter life kan, seperempat ya kan, 25, umur 25-an. Tapi di beberapa kasus, seperti beberapa orang yang aku temukan dan termasuk aku sendiri ngaku ya, itu mendapatkan quarter life crisisnya itu lebih awal gitu. Ada 2 tipe orang yang pernah aku baca ya, yang kalau hadapi sesuatu, dihadapkan sama situasi, ada yang fight, ada yang flight or flight ya enggak sih, ada yang melawan, terus ada yang berlari dari situasi tersebut, atau kalau aku bilang sih mengalihkan lah ya. Faktor-faktornya itu, ini yang aku baca ya tadi, terutama dapat disebabkan yang pertama nih, keluarga, terus juga lingkungan pertemanan, terus juga tempat pekerjaan. Karena biasanya di usia seperti ini kita itu biasanya udah menyelesaikan masa studi, atau kayak lagi dalam tahap penyelesaian masa studi, atau bisa jadi kita sedang dalam pekerjaan gitu. Dan pekerjaan itu sendiri, kalau di anak-anak sekarang itu berbeda pemikirannya dengan orang tua kita dulu atau generasi kita sebelumnya. Biasanya kalau yang dari aku amatin ya, sama yang dari aku baca juga, orang tua kita dulu di masanya ketika mereka mencari kerja, mereka menganggap pekerjaan itu untuk mendapatkan uang gitu. Mau itu menyebalkan, mau itu tidak menyenangkan, pokoknya itu aja uang gitu. Karena dulu memang khusus untuk Indonesia ya, pada saat itu tidak semudah pada saat sekarang gitu. Memang yang terlihat adalah nilai mata uang yang rendah, tapi kemudahan untuk mendapatkan fasilitas ataupun mungkin barang pada saat di zaman itu terbilang susah gitu. Memang kelihatannya murah, tapi for
take that facility for using that, kayak mau pakai itu tuh cuman beberapa orang aja yang bisa gitu. Dan kalau sekarang terlihat bahwa nilai mata uangnya memang banyak, fasilitasnya iya, tapi kecenderungan untuk terpakai habis juga cepat gitu. Maksudnya apa ya, mungkin karena ini ekonomi lagi gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi intinya bahwa intinya ada perbedaan pandangan atau cara hidup gitu. Gitu juga ketika orang tua kita dulu menganggap pernikahan dan cara kita menganggap sebuah pernikahan itu berbeda gitu. Kalau untuk pekerjaan, ketika mereka mengutamakan tujuannya untuk mendapatkan sisi materinya gitu. Nah, kalau kita sebagai yang aku lihat gitu, ada saat dimana beberapa pekerjaan itu tidak memberikan kita banyak dari segi materi gitu, nominalnya nggak segitu banyak dari segi materi, but we love it. Yes. Ada ya gitu. Terus ada beberapa pekerjaan yang kita nggak suka-suka amat, tapi gajinya tuh gede gitu. So beruntunglah orang-orang yang bisa mempunyai pekerjaan yang dia cintai dan dia juga dapat bayaran yang itu, yang baik lah itu. Untuk hal yang seperti ini yang menyebabkan banyak dari kita yang jadi kayak kutu loncat, pindah dari satu tempat pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain, karena ada sesuatu yang kita cari, kayak idealisme diri sendiri kita yang kita cari. Jadi kita sebagai kaum muda, boys, kita sebagai anak muda, millennials yang atau mungkin generasi Z gitu, yang terlahir lah ya dengan segala kemudahan aksesibilitas ini. Akses ini membuat kita berpikir lebih jauh gitu, nggak cuman sekedar untuk mendapatkan uang gitu. Selain dari sisi pekerjaan, faktor lain yang juga menyebabkan adanya KLC ini itu adalah tantangan dari keluarga. Kita tuh masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki apa ya namanya, beberapa tuntutan sosial yang muncul begitu. Tapi sebenarnya di negara lain juga banyak. Oh my god, jerawat gue. Oke. Dan itu dia, karena kadangkala kalau misalnya kita punya, gak semua keluarga tuh sama gitu ya, kompleksnya sebuah hubungan keluarga tuh beda. Beberapa karena aku sering dengar cerita teman aku, beberapa hal yang terjadi adalah nilai-nilai yang disusun dipercayai dan diyakini oleh keluarga itu kadangkala itu bertentangan sama diri anak tersebut gitu. Dan juga desakan, ya ini terlebih lagi lah ya, karena dorongan orang tua
mengharapkan anaknya dan anaknya ingin melakukan hal yang apa dan seperti apa, kadang itu berbeda gitu. Perbedaan ini yang mengakibatkan kadang kala komunikasi, diskusi tidak berjalan dengan begitu efektif dan tidak dapat menemukan jalan tengah tuh. Kadangkala ya dalam keluarga itu ya yang lebih sering kita bertentangan karena kita saling adu argumen gitu jadinya. Faktor lain yang muncul di luar lingkup keluarga itu kadang-kadang datang dari teman kita gitu. Gak bisa disalahin juga, teman kita tuh kadangkala ya beberapa orang yang kita lihat, misalnya nih kalau aku ambil dari permasalahan aku, itu pengalaman aku yang dulu, kayak misalnya teman kita udah selesai kuliah, udah skripsian, tinggal wisuda, terus teman kita beberapa udah ada yang nikah gitu, beberapa teman kita udah dapat kerja, tapi kita kayak masih gitu-gitu aja gitu. Somehow kita udah mempertanyakan diri kita, kayak, atau kita mungkin lihat teman kita yang hidupnya bahagia aja gitu. Faktor-faktor inilah yang membuat kita makin terjepit menurut aku sih. Nah, menurut aku yang udah melalui ini ya, karena aku tuh tipe anak yang sungguh sangat, menurut aku ya, menurut penilaianku sendiri, kalau dihadapin sama masalah itu lebih suka fight gitu. Meskipun udah beberapa kali jatuh tuh dari pengalamanku, aku tuh selalu berusaha keluar gitu. Meskipun orang-orang di sekeliling aku tuh sering tidak percaya atau mungkin menyindir. Bahkan aku pernah di posisi dimana keluarga aku juga gak percaya gitu, mama bapak sama kakak beberapa mendesak aku gitu. Sebenarnya gak ada yang salah di antara fight or flight ini, hanya beda cara nanggepinnya aja gitu. Kebetulan aku adalah tipe yang fight gitu, tapi bukan berarti yang flight itu gak bisa dapet jalannya nanti, tapi ya semoga lah ya, tapi maksudnya akan ada jalan kalau kamu berniat gitu. Berniat aja nih ya, dari tahun, aku tuh berniat dari sejak tahun 2017 gitu, karena quarter life crisis aku udah dimulai dari awal masa remaja aku, masa-masa akhir remaja aku, dan sekarang udah masa awal dewasa. Mungkin itu yang membuat aku punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan itu gitu. Apa sih kuncinya? Kayaknya gak ada deh, tapi dari yang aku baca, kadangkala memang ada situasi dimana membuat kita terjepit gitu. Kita mau pilih A salah, kita mau pilih B juga salah. Akhirnya kita harus tetap menjalani itu dengan konsekuensi yang harus kita pegang, yang harus kita terima. Itu yang jalan yang pernah aku dapatin, dimana aku harus dealing di satu situasi. Aku harus satu sisi mama aku ngelarang gitu, satu sisi aku harus
menyelesaikan ini dalam satu kali gitu. Semua orang tuh heran kenapa kok aku bisa gitu, padahal udah digedor sana sini gitu, udah ditekan dari atas, bawah, samping, tengah, pokoknya dari segala arah. Tapi karena kekuatannya itu ada dalam diri aku sendiri, yang membuat aku akhirnya mungkin itu yang membuat aku akhirnya bisa melewati itu semua dalam waktu 2-3 tahun gitu. Menurut aku puncaknya ada di tahun 2018, dimana kayak semua hal tidak ada yang berjalan dengan baik, tapi kayak aku bilang aku harus kasih waktu nih untuk diri aku sendiri, dan aku harus berterima kasih, appreciate bahwa aku udah sampai ke tahap ini tuh udah luar biasa banget, dan aku masih bisa untuk bertahan dan kemudian masih melanjutkan beberapa hal. Menurut aku itu sangat luar biasa.